Dan jika saya menyampaikan kepada Anda bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan bahkan ketika kehidupan tidak berjalan sesuai harapan, bukan hanya ketika segala sesuatunya dalam keadaan baik dan menyenangkan, tetapi justru ketika segala sesuatu tampak kacau dan tidak teratur, apakah Anda akan mempercayainya? Banyak orang berusaha keras mencari kebahagiaan dengan mengubah keadaan mereka, berharap dan berdoa agar sesuatu yang berada di luar diri mereka dapat membaik. Namun sepanjang sejarah, para pemimpin dan filsuf besar seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca telah menemukan kebenaran yang berbeda. Mereka menemukan bahwa kedamaian sejati tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar diri kita, melainkan pada cara kita menafsirkannya dan meresponsnya. Stoicisme tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa masalah atau kesulitan, tetapi ia menawarkan sebuah keyakinan bahwa kita dapat memiliki pikiran yang mampu tetap teguh dan stabil dalam menghadapi situasi apapun yang menimpa kita. Mungkin Anda pernah berusaha untuk menjadi kuat dan tegar, tetapi pada saat-saat tertentu, kelelahan dan rasa putus asa terasa lebih berat dan menekan. Ada kalanya, ketidakpastian, ketakutan, atau frustrasi mengisi pikiran dan hati Anda, membuat Anda meragukan diri sendiri dan kemampuan Anda untuk mengatasi segala sesuatunya. Dalam situasi seperti ini, Anda mungkin mencari ketenangan, kejelasan, dan sedikit stabilitas emosional di tengah kekacauan yang melanda. Merasakan hal ini bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah bagian dari sifat manusia yang kita semua alami. Kekuatan sejati tidak datang dari menghindari rasa sakit atau kesedihan, tetapi dari kemampuan untuk berjalan bersamanya, menghadapi tantangan tersebut tanpa kehilangan diri Anda di tengah perjalanan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pelajaran stoik yang sederhana, namun mendalam yang dapat membantu Anda mengembangkan kebahagiaan batin yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Kita akan membahas cara membangun ketahanan emosional, mengambil kembali kendali atas pikiran Anda, dan belajar untuk hidup dengan lebih hadir dan tenang, bahkan dalam situasi-situasi yang sulit dan penuh tekanan. Tetaplah bersama kami, karena di sini Anda tidak akan menemukan kalimat kosong yang tidak berarti, tetapi prinsip-prinsip praktis yang telah membantu banyak orang tetap tegar dan kuat ketika segala sesuatunya tampak goyah dan tidak menentu. Sebelum kita memulai perjalanan ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat kuat. Jika pesan ini resonan dengan Anda dan memberikan makna, silakan tulis di kolom komentar. Kedamaian saya tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Dengan menuliskannya, ini bukan hanya sekadar komentar biasa, tetapi juga merupakan komitmen kecil yang Anda buat untuk diri Anda sendiri. Ini adalah sebuah pengingat sadar bahwa apapun yang terjadi di luar diri Anda selalu memiliki pilihan tentang bagaimana merespons dan merasakan di dalam hati dan pikiran Anda. Mari kita mulai. Pelajaran pertama. Mulailah bahagia sekarang. Sebagian besar manusia hidup dengan satu kebiasaan yang tidak pernah mereka sadari, menunda kebahagiaan. Mereka menjalani hari-hari dengan keyakinan diam-diam bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang akan datang nanti. Nanti ketika karier sudah mapan. Nanti ketika kondisi membaik. Nanti ketika hidup akhirnya sesuai rencana. Tanpa disadari, nanti itu menjadi penjara yang halus. Hidup berjalan, waktu berlalu, tetapi kebahagiaan selalu dipindahkan ke masa depan. Izinkan saya menyampaikan ini dengan jujur dan tegas. Kebahagiaan tidak sedang menunggu Anda di masa depan. Ia tidak tersembunyi di balik pencapaian, status, hubungan, atau keadaan ideal. Kebahagiaan tidak bergantung pada dunia luar. Ia ada di sini, pada saat ini, jika Anda memilih untuk mengakuinya. Masalahnya bukan karena hidup Anda kurang baik. Masalahnya adalah pikiran Anda terus mengatakan bahwa sekarang belum cukup. Dan selama Anda mempercayai suara itu, tidak ada pencapaian yang akan pernah terasa cukup. Saya memahami betapa sulitnya hal ini. Setiap hari Anda dihadapkan pada tekanan, tuntutan, tanggung jawab, dan ketidakpastian. Dunia terasa berisik.
Pikiran jarang tenang. Hidup sering tampak seperti rangkaian masalah yang harus diselesaikan satu persatu. Dalam kondisi seperti itu, kedamaian terasa tidak realistis. Maka kebahagiaan ditunda, seolah-olah ia adalah kemewahan yang hanya pantas dirasakan setelah semuanya beres. Namun inilah kebenaran yang jarang dihadapi dengan jujur. Hidup tidak pernah benar-benar beres. Selalu akan ada masalah baru, tantangan baru, dan kekhawatiran baru. Jika Anda menunggu hidup sempurna untuk merasa damai, Anda sedang menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa setiap hari adalah hadiah, bukan karena isinya selalu menyenangkan, tetapi karena kita selalu memiliki pilihan tentang bagaimana kita meresponsnya. Kebebasan sejati tidak terletak pada kemampuan mengendalikan dunia, melainkan pada kemampuan mengendalikan pikiran kita sendiri. Seneca mengingatkan kita bahwa hidup terasa singkat bukan karena waktunya sedikit, tetapi karena kita menyia-nyiakannya, terjebak dalam penyesalan masa lalu dan kecemasan tentang masa depan. Kita hadir secara fisik, tetapi absen secara mental. Hari-hari berlalu tanpa pernah benar-benar kita hidupi. Epictetus memperjelas inti dari semua ini. Kita tidak mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu mengendalikan bagaimana kita menafsirkan dan menerimanya. Disitulah letak kekuatan manusia. Maka, berhentilah menunggu. Mulailah sekarang. Tarik napas Anda dengan sadar. Rasakan udara masuk dan keluar. Sadari bahwa tubuh Anda masih bekerja, bahwa Anda masih hidup, bahwa saat ini, detik ini, Anda aman. Perhatikan betapa banyak hal yang tetap berjalan meskipun hidup tidak sempurna. Syukuri apa yang ada hari ini, bukan sebagai kepura-puraan positif, tetapi sebagai latihan realisme. Anda tidak perlu menyangkal kesulitan untuk merasakan kedamaian. Kedamaian justru lahir ketika Anda berhenti berperang dengan kenyataan. Ini bukan teori filsafat yang indah untuk dibaca lalu dilupakan. Ini adalah praktik harian. Setiap kali Anda membawa perhatian kembali ke saat ini, Anda sedang melatih kekuatan batin. Setiap kali Anda memilih untuk tidak larut dalam kecemasan yang belum terjadi, Anda sedang membangun kebebasan internal. Memilih kebahagiaan sekarang bukan berarti hidup Anda sempurna. Itu berarti Anda berhenti menyerahkan kendali batin Anda pada keadaan eksternal. Anda berhenti mengatakan, "Aku akan baik-baik saja nanti," dan mulai berkata, "Aku memilih berdamai sekarang." Jadikan ini kebiasaan. Setiap pagi sebelum dunia menuntut perhatian Anda, ingatkan diri Anda satu hal sederhana. Kebahagiaan saya tidak ditentukan oleh apa yang akan terjadi hari ini, tetapi oleh bagaimana saya memutuskan untuk hadir menghadapinya. Bukan masa lalu yang mengikat Anda, bukan masa depan yang menjanjikan Anda, bukan orang lain yang menentukan nilai Anda, hanya keputusan Anda saat ini. Ingatlah, kebahagiaan bukan tujuan akhir yang harus dicapai. Ia adalah keputusan yang diambil berulang kali, setiap hari. Dan semakin cepat Anda berhenti menundanya, semakin besar kebebasan yang Anda rasakan. Kebebasan untuk hidup dengan kejernihan, ketenangan, dan martabat. Jangan menunggu hidup berubah untuk merasa damai. Hiduplah sepenuhnya sekarang. Dan Anda akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu Anda berhenti menundanya. Pelajaran kedua, tidak ada yang permanen. Hidup tidak pernah berhenti bergerak. Ia tidak menunggu kesiapan kita, tidak meminta izin kita, dan tidak menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Segalanya terus berubah, tanpa pengecualian. Rasa sakit berubah, kesedihan berlalu, kesulitan bergeser bentuknya, dan bahkan kebahagiaan pun tidak tinggal selamanya. Ketidakkekalan ini bukan cacat kehidupan, melainkan sifat dasarnya. Namun, manusia seringkali melawan kenyataan ini. Kita cenderung berpegang pada apa yang kita kenal, pada apa yang terasa aman dan familiar. Kita melekat pada peran, hubungan, kondisi, emosi, bahkan identitas tertentu. Kita ingin semuanya tetap seperti sekarang, atau kembali seperti dulu. Tanpa kita sadari, keterikatan inilah yang menjadi sumber penderitaan terdalam kita. Kita berharap kebahagiaan bertahan selamanya.
Kita ingin rasa nyaman tidak pernah hilang. Dan ketika hidup berubah, seperti yang selalu dilakukannya, kita merasa kehilangan kendali, merasa dikhianati oleh keadaan. Padahal, yang sebenarnya terjadi bukanlah hidup yang salah, melainkan harapan kita yang bertentangan dengan hukum alam. Kebenaran yang sederhana namun mutlak adalah ini: segala sesuatu berubah dan segala sesuatu berlalu. Tidak ada emosi yang permanen. Tidak ada situasi yang statis. Tidak ada kondisi yang bertahan selamanya. Ini adalah hukum universal yang berlaku bagi semua manusia, tanpa kecuali. Coba ingat kembali masa-masa ketika Anda merasa terpuruk. Saat di mana rasa sakit terasa begitu berat, begitu mendominasi, hingga Anda yakin bahwa keadaan itu tidak akan pernah berakhir. Pada saat itu, pikiran Anda mungkin berkata bahwa masa depan gelap, bahwa harapan telah habis. Namun waktu tetap berjalan. Hari berganti hari. Keadaan perlahan berubah. Dan kini, Anda bisa melihat ke belakang dan menyadari bahwa apa yang dulu terasa abadi ternyata berlalu. Hal yang sama juga berlaku untuk kebahagiaan. Momen-momen indah datang dan pergi. Ketika kita mencoba menahannya, mengulanginya, atau menuntut agar hidup terus memberikan perasaan yang sama, kita justru menciptakan kecemasan. Kita mulai takut kehilangan. Kita mulai membandingkan masa kini dengan masa lalu. Kita mulai merasa kurang, meskipun sebenarnya kita sedang hidup. Stoicisme mengajarkan bahwa menerima ketidakpastian bukanlah bentuk keputusasaan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa alam semesta selalu berada dalam aliran yang konstan. Tugas kita bukanlah menghentikan arus itu, melainkan belajar bergerak bersamanya dengan sikap yang bermartabat. Epictetus menekankan bahwa hal-hal eksternal, peristiwa, orang lain, perubahan, tidak pernah berada dalam kendali kita. Yang sepenuhnya berada dalam kendali kita hanyalah pikiran, penilaian, dan sikap kita. Ketika kita menggantungkan kedamaian batin pada sesuatu yang tidak permanen, kita sedang menyerahkan kebebasan kita sendiri. Saat pemahaman ini benar-benar meresap, hidup mulai terasa berbeda. Setiap momen menjadi lebih berharga, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia sementara. Setiap emosi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, memiliki makna dan durasinya sendiri. Kita belajar hadir sepenuhnya, tanpa berusaha menggenggam terlalu erat atau mendorong terlalu jauh. Praktiknya sederhana, namun sangat kuat. Ketika Anda diliputi kesedihan, ketakutan, atau rasa kehilangan, katakan pada diri Anda dengan tenang, "Ini juga akan berlalu." Ucapkan bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa Anda pernah bertahan sebelumnya. Pengingat bahwa hidup selalu bergerak. Pengingat bahwa Anda lebih kuat daripada emosi yang sedang Anda rasakan. Kalimat ini memberi ruang untuk bernapas. Ia melepaskan beban yang tidak perlu. Ia mengingatkan Anda bahwa tidak semua hal harus dilawan atau dikendalikan. Beberapa hal hanya perlu dialami, dipahami, dan dilepaskan. Menerima ketidakpastian akan membentuk karakter Anda. Ia mengasah ketahanan mental, menenangkan emosi, dan memperdalam kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan tentang mempertahankan, tetapi tentang mengalir. Bukan tentang kepemilikan, tetapi tentang pengalaman. Bukan tentang kepastian, tetapi tentang kehadiran. Dan ketika Anda benar-benar memahami bahwa tidak ada yang permanen, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Anda berhenti takut pada perubahan. Anda berhenti terikat secara berlebihan. Anda menemukan bahwa kebebasan sejati dan kedamaian batin tidak pernah bergantung pada apa yang bertahan, tetapi selalu berasal dari dalam diri Anda sendiri. Pelajaran ketiga, lepaskan untuk menjadi bebas. Seringkali kita merasa seolah-olah beban dunia bertumpu di pundak kita. Namun, jika kita jujur pada diri sendiri, bukan hanya pekerjaan, tanggung jawab, atau tuntutan hidup yang melelahkan kita. Beban terberat justru datang dari hal-hal yang tidak terlihat. Orang yang sulit kita lepaskan, kenangan yang terus kita bawa, hasil yang kita tuntut,
dan dendam yang kita simpan diam-diam. Kita berjalan dengan ransel emosional yang penuh, tanpa sadar bahwa setiap langkah menjadi lebih berat karenanya. Kita tidak terlalu menderita karena kehilangan itu sendiri, melainkan karena keyakinan bahwa apa yang pernah kita miliki seharusnya tetap ada. Kita percaya bahwa hubungan harus bertahan, bahwa keadaan harus stabil, bahwa hidup tidak boleh berubah secara drastis. Dari keyakinan inilah keterikatan lahir. Dan di balik setiap keterikatan, selalu ada ketakutan. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan kesepian, ketakutan bahwa jika kita melepaskan, hidup tidak akan pernah sama lagi. Namun inilah kebenaran yang jarang kita hadapi dengan jujur. Keterikatan adalah beban, sedangkan pelepasan adalah kebebasan. Kita sering mengira bahwa dengan menggenggam erat, kita melindungi diri kita. Padahal, semakin kuat kita menggenggam, semakin besar rasa sakit ketika hidup yang tak pernah berhenti bergerak, menariknya pergi. Stoicisme menawarkan sudut pandang yang menenangkan sekaligus membebaskan. Ia mengajarkan bahwa mencintai tidak berarti memiliki. Mencintai berarti menghargai tanpa mengurung, menyayangi tanpa menuntut, dan membiarkan tanpa rasa takut. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita hanyalah titipan dari waktu dan alam semesta. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Semua orang, peran, dan keadaan hanyalah pengunjung sementara yang membawa pelajaran. Seneca memperingatkan bahwa hidup di masa lalu, dengan penyesalan atau kerinduan yang kaku, menghalangi kehidupan mengalir di masa kini. Setiap menit yang kita habiskan dengan menghidupkan kembali luka lama atau memaksakan harapan yang tidak lagi relevan adalah menit yang kita curi dari ketenangan kita sendiri. Kita tidak hadir sepenuhnya. Kita ada, tetapi tidak hidup. Berlatih melepaskan bukan berarti menjadi dingin, acuh tak acuh, atau kehilangan rasa. Justru sebaliknya. Pelepasan adalah tanda kedewasaan emosional. Ia berarti hidup dengan kesadaran dan kejernihan. Ia berarti menikmati apa yang ada saat ini sepenuhnya, tanpa menuntut agar ia bertahan selamanya. Ia berarti menerima bahwa perubahan bukan musuh, melainkan bagian alami dari kehidupan. Setiap kali Anda memilih untuk melepaskan dendam, Anda membebaskan diri dari racun mental. Setiap kali Anda berhenti mempertahankan hubungan yang tidak lagi selaras, Anda mengembalikan energi Anda. Setiap kali Anda melepaskan harapan yang kaku tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, Anda membuka ruang bagi hidup sebagaimana adanya. Pelepasan mengajarkan satu pelajaran penting. Kesejahteraan Anda tidak bergantung pada orang lain, pada pengakuan, atau pada hasil tertentu. Kekuatan sejati tidak datang dari kemampuan mengendalikan dunia luar, tetapi dari kemampuan mengatur dunia batin Anda. Ketika Anda melepaskan apa yang tidak berada dalam kendali Anda dapat memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar milik Anda. Pikiran Anda, respons Anda, nilai Anda, dan karakter Anda. Dan disitulah transformasi terjadi. Ketika Anda berhenti membawa beban yang bukan milik Anda, hidup terasa lebih ringan. Anda menciptakan ruang untuk pengalaman baru, hubungan yang lebih sehat, dan keputusan yang lebih jujur terhadap diri sendiri. Yang terpenting, Anda menciptakan ruang untuk kebebasan batin. Ingatlah ini, melepaskan bukan berarti kehilangan. Melepaskan berarti memilih kedamaian daripada keterikatan, kejernihan daripada ketakutan, dan kebebasan daripada ilusi kontrol. Hidup adalah aliran. Semakin Anda melawan arus, semakin lelah Anda. Semakin Anda mengalir bersamanya, semakin tenang perjalanan Anda. Lepaskan, tarik napas. Rasakan betapa ringan hidup ketika Anda tidak lagi dibelenggu oleh apa yang tidak bisa Anda pertahankan. Anda tidak kehilangan apapun yang penting. Justru, Anda menemukan kembali diri Anda sendiri dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Pelajaran keempat, kedamaian datang dari dalam. Banyak orang menghabiskan hidup mereka dengan mencari ketenangan di luar diri sendiri. Mereka meyakini bahwa jika keadaan berubah, jika keuangan membaik, jika pekerjaan lebih ringan, jika pasangan lebih pengertian, jika hidup lebih sunyi,
Barulah mereka bisa merasa damai. Mereka menunggu hari tanpa masalah, lingkungan tanpa konflik, atau momen sempurna yang seolah-olah akan membawa ketenangan permanen. Namun, jika Anda jujur pada diri sendiri, Anda tahu bahwa semua itu bersifat sementara. Hari tenang selalu diikuti hari yang sibuk. Keberhasilan diikuti tantangan baru. Liburan berakhir dan kehidupan kembali menuntut perhatian Anda. Kedamaian yang bergantung pada dunia luar selalu rapuh. Ia mudah runtuh karena dunia tidak pernah berhenti berubah. Ketika Anda menggantungkan ketenangan Anda pada kondisi eksternal, Anda menyerahkan kendali atas kebahagiaan Anda kepada sesuatu yang tidak bisa Anda atur. Setiap perubahan kecil dapat mengguncang Anda. Setiap kehilangan terasa seperti ancaman besar. Inilah sebabnya banyak orang merasa lelah secara emosional, meskipun hidup mereka terlihat baik-baik saja dari luar. Stoicisme menawarkan kebenaran yang sederhana, namun radikal. Kedamaian sejati lahir dari dalam diri Anda. Ia bukan hadiah dari orang lain, bukan hasil pencapaian, dan bukan kondisi yang harus ditunggu. Kedamaian adalah ruang batin yang Anda bangun sendiri, sedikit demi sedikit, melalui cara Anda berpikir, merespons, dan memaknai apa yang terjadi. Epictetus dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu wilayah yang benar-benar berada dalam kekuasaan kita. Pikiran kita, keputusan kita, dan sikap kita terhadap peristiwa. Segala sesuatu di luar itu, pendapat orang, hasil akhir, situasi, bahkan masa depan, tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Memahami perbedaan ini bukanlah bentuk menyerah pada hidup. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kekuatan mental tertinggi. Ketika Anda berhenti mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda menghemat energi yang sangat besar. Energi itu dapat Anda arahkan ke dalam untuk membangun kestabilan, kejernihan, dan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Pikirkan kembali saat-saat ketika Anda merasa sangat frustrasi, cemas, atau kewalahan. Dalam banyak kasus, situasi eksternal sebenarnya tidak berubah secara drastis. Yang berubah adalah dialog di dalam pikiran Anda. Namun, mungkin Anda juga pernah mengalami momen di mana, meskipun masalah belum selesai, Anda tiba-tiba merasa lebih tenang. Napas menjadi lebih lambat. Pikiran lebih jernih. Anda bisa melangkah satu langkah ke depan. Momen itu adalah bukti nyata bahwa kedamaian tidak datang dari luar, melainkan muncul dari dalam diri Anda. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa tidak ada yang dapat melukai seseorang yang telah memutuskan untuk menjaga pikirannya tetap lurus dan karakternya tetap teguh. Dunia bisa bising, orang bisa tidak adil, keadaan bisa sulit, tetapi jika pikiran Anda tidak goyah, Anda tetap berdiri dengan martabat. Inilah ketenangan sejati. Bukan ketiadaan badai, tetapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Praktiknya tidak rumit, tetapi menuntut kesadaran. Amati pikiran Anda tanpa menghakimi. Sadari emosi yang muncul, tetapi jangan biarkan emosi tersebut mengambil alih kendali. Setiap kali Anda berhenti sejenak sebelum bereaksi, setiap kali Anda memilih respons yang tenang alih-alih reaksi impulsif, Anda sedang memperkuat fondasi batin Anda. Kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk menghadapi masalah dengan kejelasan dan stabilitas emosional. Ketika prinsip ini tertanam, hidup Anda mulai berubah secara halus namun mendalam. Tantangan tidak lagi menguras energi Anda sepenuhnya. Kehilangan tidak menghancurkan keseimbangan Anda. Pendapat orang lain tidak lagi menentukan nilai diri Anda. Kebahagiaan berhenti menjadi sesuatu yang Anda kejar, dan berubah menjadi keadaan batin yang Anda pilih setiap hari. Ingatlah ini dengan jelas. Dunia tidak akan memberi Anda kedamaian. Dunia hanya menawarkan peristiwa. Andalah yang menentukan bagaimana peristiwa itu memengaruhi Anda. Peliharalah wilayah batin Anda dengan sadar. Lindungi ketenangan Anda seperti Anda melindungi sesuatu yang berharga. Karena ketika kedamaian datang dari dalam, tidak ada kekacauan eksternal yang dapat merampasnya. Pikiran Anda menjadi rumah Anda, dan ketenangan Anda menjadi kekuatan terbesar Anda. Pelajaran kelima, Anda bertanggung jawab atas pikiran Anda. Setiap hari,
hidup menghadapkan Anda pada banyak hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Orang lain bisa bersikap tidak adil, rencana bisa gagal, masalah muncul tanpa peringatan, berita buruk datang ketika Anda sedang lelah. Semua itu tidak dapat dihindari. Dan ketika hal-hal tersebut terjadi, emosi akan muncul secara otomatis. Kemarahan, ketakutan, kecemasan, frustrasi. Reaksi awal ini adalah bagian dari sifat manusia. Anda tidak memilih emosi pertama yang muncul, namun disinilah letak kebenaran yang jarang disadari. Anda selalu memiliki kendali atas apa yang Anda lakukan setelahnya. Antara apa yang terjadi dan bagaimana Anda merespons, terdapat sebuah ruang. Ruang kecil, seringkali singkat, tetapi sangat menentukan. Di ruang inilah kebebasan Anda berada. Di ruang inilah Anda memilih apakah Anda akan dikuasai oleh emosi atau menguasainya. Apakah Anda akan membiarkan pikiran Anda menyeret Anda ke dalam kekacauan, atau Anda akan berdiri tegak dan memilih sikap yang selaras dengan nilai Anda? Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah menyadari ruang ini. Mereka hidup dalam mode reaksi otomatis. Sesuatu terjadi, emosi muncul, dan mereka langsung bertindak tanpa kesadaran. Pikiran negatif berulang diputar seperti rekaman rusak. Ini tidak adil. Kenapa selalu saya? Saya tidak cukup baik. Semua orang melawan saya. Tanpa disadari, mereka menjadi tahanan dari pikirannya sendiri. Bukan karena dunia terlalu kejam, tetapi karena mereka menyerahkan kendali internal mereka. Stoicisme datang sebagai pengingat yang tegas, namun membebaskan. Tidak ada yang dapat mengganggu ketenangan Anda tanpa izin Anda sendiri. Marcus Aurelius menulis bahwa pikiran manusia adalah benteng terakhir, wilayah yang tidak dapat ditembus kecuali kita membukakan pintunya. Epictetus bahkan lebih lugas. Kita tidak memiliki kendali atas peristiwa eksternal, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Dengan kata lain, penderitaan tidak datang dari apa yang terjadi, tetapi dari cerita yang kita bangun di dalam kepala kita tentang apa yang terjadi. Ini bukan berarti menekan emosi atau berpura-pura kuat. Stoik tidak mengajarkan penyangkalan. Mereka mengajarkan kesadaran. Ketika emosi muncul, Anda mengamatinya. Anda mengakuinya. Anda berkata pada diri sendiri, "Aku sedang marah," atau "Aku sedang takut." Anda tidak menghakimi, tidak melawan, dan tidak membiarkannya mengambil alih kendali. Anda memberi ruang bagi emosi untuk ada, tetapi tidak membiarkannya memegang kemudi hidup Anda. Praktiknya sederhana, tetapi membutuhkan latihan. Setiap kali pikiran negatif muncul, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah pikiran ini membantuku atau melemahkanku? Apakah ini fakta atau hanya interpretasi? Apakah aku ingin bertindak dari ketakutan ini atau dari nilai-nilaiku? Pertanyaan-pertanyaan ini menciptakan jarak antara Anda dan pikiran Anda. Dan jarak itu adalah kekuatan. Setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, Anda sedang melatih disiplin internal. Setiap kali Anda memilih respons yang tenang di tengah kekacauan, Anda sedang membangun ketahanan mental. Setiap kali Anda mengalihkan fokus dari apa yang tidak bisa Anda kendalikan ke apa yang bisa Anda lakukan sekarang, Anda sedang memperkuat karakter Anda. Ini tidak terjadi dalam satu hari. Ini adalah proses. Namun, seperti otot, pikiran menjadi kuat melalui latihan yang konsisten. Dengan waktu, sesuatu yang menarik terjadi. Pikiran tidak lagi mendominasi Anda. Emosi tidak lagi menyeret Anda. Anda mulai merasakan stabilitas batin yang tidak bergantung pada keadaan. Anda bisa menghadapi kritik tanpa hancur. Anda bisa menghadapi ketidakpastian tanpa panik. Anda bisa berada di tengah masalah tanpa kehilangan arah. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena Anda menjadi lebih kuat di dalam. Ingatlah ini dengan jelas. Anda tidak bertanggung jawab atas dunia, atas perilaku orang lain, atau atas apa yang terjadi pada Anda. Tetapi Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas pikiran Anda, atas sikap Anda, dan atas cara Anda merespons. Setiap pilihan sadar adalah langkah menuju kebebasan internal.
Setiap momen kesadaran adalah investasi dalam kedamaian batin Anda. Pikiran Anda adalah alat paling kuat yang Anda miliki. Jika tidak dirawat, ia akan melukai Anda. Jika dilatih, ia akan melindungi Anda. Kuasai pikiran Anda, dan Anda akan menemukan bahwa bahkan ketika dunia berubah, berguncang, dan tidak pasti, keseimbangan Anda tetap berdiri kokoh. Karena kekuatan sejati bukanlah mengendalikan dunia, tetapi mengendalikan diri sendiri. Pelajaran keenam, bangunlah kemurahan hati. Seringkali kita menjalani hidup dengan fokus pada apa yang kita rasa kurang. Kurang waktu, kurang uang, kurang perhatian, kurang kesempatan. Pikiran kita terbiasa menghitung kekosongan, bukan kelimpahan. Tanpa sadar, fokus ini membentuk sikap defensif. Kita menutup diri, berhati-hati berlebihan, dan menahan energi kita seolah-olah dunia akan mengambil sesuatu dari kita kapan saja. Namun, stoicisme menawarkan sudut pandang yang sangat berbeda dan membebaskan. Kekuatan sejati tidak lahir dari menahan, tetapi dari memberi. Kemurahan hati bukan tentang tindakan besar, pengorbanan ekstrim, atau hadiah mahal. Ia hidup dalam hal-hal kecil yang sering diremehkan. Senyuman yang tulus kepada orang asing. Kata dukungan yang jujur kepada seseorang yang sedang lelah. Kesediaan mendengarkan tanpa menghakimi. Membantu tanpa diumumkan. Tindakan-tindakan kecil ini tampak sederhana, tetapi dampaknya dalam. Mereka bukan hanya mencerahkan hari orang lain, tetapi juga membentuk karakter Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas dunia, tetapi kita selalu memiliki kendali atas pilihan moral kita. Marcus Aurelius menekankan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja sama, untuk saling menopang, dan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang berkontribusi. Seneca bahkan mengatakan bahwa orang miskin bukanlah mereka yang memiliki sedikit, melainkan mereka yang selalu menginginkan lebih. Dari sudut pandang ini, kemurahan hati menjadi latihan mental dan spiritual. Latihan untuk keluar dari pola kekurangan dan memasuki kesadaran bahwa Anda sudah memiliki sesuatu untuk dibagikan. Banyak orang takut memberi karena mereka mengira memberi berarti kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan energi, kehilangan sumber daya. Namun, pengalaman manusia menunjukkan hal yang sebaliknya. Memberi justru memperluas diri Anda. Ia melembutkan hati tanpa melemahkan batasan. Ia memperkuat empati tanpa membuat Anda naif. Setiap tindakan kemurahan hati adalah bukti bahwa Anda tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kepercayaan. Bahwa Anda tidak dikuasai oleh ego, tetapi dipimpin oleh nilai. Kemurahan hati juga melatih ketahanan emosional. Ketika Anda memberi tanpa mengharapkan imbalan, Anda melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal. Anda tidak lagi menunggu pujian, balasan, atau pengakuan. Anda bertindak karena itu selaras dengan siapa Anda ingin menjadi. Dan disitulah ketenangan lahir. Anda merasa utuh bukan karena dunia memberi Anda sesuatu, tetapi karena Anda telah mengekspresikan yang terbaik dari diri Anda. Ada perubahan halus yang terjadi ketika kemurahan hati menjadi kebiasaan. Pikiran menjadi lebih ringan. Hati menjadi lebih lapang. Masalah pribadi terasa tidak terlalu berat karena Anda terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Anda menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi seringkali muncul secara instan, tepat setelah Anda melakukan kebaikan kecil dengan niat yang murni. Praktiknya tidak rumit. Setiap hari, tanyakan pada diri Anda, apa satu hal kecil yang bisa saya berikan hari ini? Mungkin sebuah pesan yang menguatkan, mungkin kesabaran, mungkin waktu. Lakukan dengan sadar, tanpa harapan, tanpa cerita tambahan. Setelah itu, amati diri Anda. Perhatikan bagaimana suasana hati Anda berubah. Bagaimana pikiran Anda menjadi lebih tenang. Bagaimana dunia terasa sedikit lebih manusiawi. Kemurahan hati tidak membuat Anda lemah. Ia tidak membuat Anda dimanfaatkan. Justru sebaliknya, ia membuat Anda kokoh secara internal. Orang yang murah hati bukanlah orang yang kehabisan, tetapi orang yang tahu bahwa nilai sejati tidak dapat diambil.
Dengan memberi, Anda menegaskan bahwa kedamaian batin Anda tidak bergantung pada apa yang Anda terima, tetapi pada siapa Anda memilih untuk menjadi. Ingatlah ini, setiap tindakan baik adalah investasi dalam karakter Anda. Setiap pilihan untuk memberi adalah pernyataan bahwa Anda memilih keterbukaan daripada kekakuan, hubungan daripada keterasingan, dan makna daripada ego. Bangunlah kemurahan hati sebagai praktik harian. Karena pada akhirnya, memberi bukan hanya mengubah dunia di sekitar Anda, memberi mengubah Anda. Dan perubahan itulah yang melahirkan kebebasan, ketenangan, dan kebahagiaan yang tangguh. Pelajaran ketujuh, perubahan dimulai dari Anda. Banyak orang menjalani hidup dalam mode menunggu. Menunggu dunia menjadi lebih adil. Menunggu orang lain lebih pengertian. Menunggu keadaan membaik, peluang datang, atau tanda yang jelas dari semesta. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa begitu lingkungan berubah, barulah mereka bisa bernapas lega, merasa damai, dan mulai hidup sepenuhnya. Namun, selama penantian itu, waktu terus berjalan. Hari-hari berlalu, usia bertambah, dan ketidakpuasan perlahan menjadi kebiasaan. Inilah jebakan terbesar, menunda hidup sambil berharap dunia berubah lebih dulu. Izinkan saya menegaskan sesuatu dengan sangat jelas. Perubahan yang Anda cari tidak pernah datang dari luar. Ia selalu dimulai dari dalam diri Anda. Tidak ada situasi, orang, atau peristiwa yang memiliki kekuatan sebesar keputusan Anda untuk mengubah cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Dunia mungkin tidak adil. Orang lain mungkin mengecewakan. Keadaan mungkin sulit. Namun, semua itu tidak pernah mencabut satu hal yang paling fundamental. Kebebasan Anda untuk memilih respon Anda sendiri. Saya memahami bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Kita semua membawa luka. Luka masa lalu, kekecewaan, penyesalan, dan kebiasaan lama yang membentuk cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Ada hari-hari di mana kemarahan muncul lebih cepat daripada kesadaran. Ada momen ketika ketakutan terasa lebih kuat daripada keberanian. Ada saat-saat ketika kesedihan tampak lebih nyata daripada harapan. Namun, stoicisme tidak pernah menjanjikan hidup tanpa emosi. Ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedaulatan atas diri sendiri. Epictetus, yang pernah hidup sebagai budak, memahami kebebasan lebih dalam daripada kebanyakan orang merdeka. Ia mengatakan bahwa langkah pertama menuju kehidupan yang bermakna adalah berhenti menyalahkan dunia dan mulai mengambil tanggung jawab atas pikiran kita sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar dengan kekuasaan tak terbatas, menulis bahwa satu-satunya wilayah yang benar-benar dapat ia kuasai adalah pikirannya. Dari dua figur ini, kita belajar paradoks besar. Kekuatan sejati tidak datang dari mengubah dunia, tetapi dari mengubah diri. Perubahan tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Ia sering dimulai dengan keputusan kecil yang hampir tak terlihat. Merespons dengan tenang alih-alih bereaksi dengan amarah. Menarik napas sebelum menjawab. Memaafkan bukan karena orang lain layak, tetapi karena Anda layak untuk bebas dari beban. Memilih tindakan yang selaras dengan nilai Anda, meskipun tidak ada yang melihat dan tidak ada yang bertepuk tangan. Setiap pilihan sadar adalah latihan kekuatan batin. Ketika Anda mulai bertanggung jawab atas kedamaian Anda sendiri, sesuatu yang menarik terjadi. Energi Anda berubah. Cara Anda berbicara berubah. Cara Anda memandang orang lain berubah. Anda tidak lagi hidup dalam posisi menuntut dunia untuk memenuhi kebutuhan emosional Anda. Anda menjadi sumber kestabilan itu sendiri. Dan dari tempat itulah, pengaruh sejati lahir. Bukan pengaruh yang keras atau memaksa, tetapi pengaruh yang tenang, konsisten, dan otentik. Menyembuhkan diri, melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan, dan memilih ketenangan bukanlah tindakan egois. Justru sebaliknya, itu adalah tindakan tanggung jawab. Orang yang tidak berdamai dengan dirinya akan menyebarkan kekacauan ke sekitarnya. Orang yang telah membangun kedamaian batin akan membawa ketenangan kemanapun ia pergi.
perubahan internal selalu menciptakan efek domino. Anda mungkin tidak melihatnya secara langsung, tetapi dunia di sekitar Anda merespons versi baru dari diri Anda. Ingatlah ini dengan sungguh-sungguh. Anda tidak perlu menunggu siapapun untuk berubah agar hidup Anda berubah. Anda tidak perlu keadaan sempurna untuk memulai. Setiap hari, setiap momen, setiap pikiran adalah kesempatan baru untuk memilih dengan sadar. Kendali atas hidup Anda tidak pernah hilang. Ia hanya sering dilupakan. Hari ini, Anda bisa memutuskan untuk berhenti menunggu, berhenti menyalahkan, berhenti menunda, dan mulai bertanya, bagaimana saya bisa menjadi versi diri yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bertanggung jawab hari ini? Dari keputusan sederhana itu, transformasi sejati dimulai. Dari dalam keluar. Dari Anda. Pelajaran ke-8. Ubah rasa sakit menjadi kekuatan hidup tidak selalu lembut dan seringkali justru terasa kejam. Ada fase-fase di mana segalanya runtuh tanpa peringatan. Kehilangan orang yang dicintai, kegagalan yang menghancurkan kepercayaan diri, pengkhianatan, penolakan, atau mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam momen-momen seperti itu, rasa sakit terasa nyata, berat, dan melelahkan. Merasa sedih, marah, hampa, atau bahkan putus asa bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Namun inilah kebenaran yang jarang disadari. Rasa sakit bukan hanya penderitaan, tetapi potensi terbesar untuk transformasi. Cara Anda menghadapinya akan menentukan apakah rasa sakit itu menjadi beban yang menyeret Anda ke bawah, atau menjadi bahan bakar yang membentuk versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih sadar. Dua orang dapat mengalami luka yang sama, tetapi keluar dengan hasil yang sangat berbeda. Perbedaannya bukan pada apa yang terjadi, melainkan pada bagaimana mereka memaknainya. Stoicisme mengajarkan prinsip yang sederhana namun radikal. Kita tidak memiliki kendali atas peristiwa eksternal, tetapi kita selalu memiliki kendali atas sikap batin kita. Marcus Aurelius menulis bahwa api tidak memusnahkan rintangan, ia justru mengubahnya menjadi bahan bakar. Setiap kesulitan membawa benih pertumbuhan di dalamnya. Epictetus bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa rintangan bukanlah sesuatu yang menghalangi jalan. Rintangan itu sendiri adalah jalan. Artinya, justru melalui kesulitanlah karakter ditempa dan kebijaksanaan lahir. Saya memahami bahwa gagasan ini terasa berat ketika rasa sakit masih segar. Ketika luka belum sembuh, ketika pikiran dipenuhi pertanyaan, mengapa ini terjadi pada saya? Atau, apa gunanya semua ini? Dalam kondisi seperti itu, nasihat untuk melihat sisi baik sering terdengar kosong. Stoicisme tidak meminta Anda berpura-pura kuat. Ia tidak mengajarkan penyangkalan emosi. Ia mengajarkan kejujuran batin, mengakui rasa sakit tanpa membiarkannya mengendalikan hidup Anda. Setiap kali Anda memilih untuk tidak larut dalam kemarahan atau kepahitan, Anda sedang melatih karakter. Setiap kali Anda gagal tetapi memilih untuk belajar alih-alih menyalahkan, pikiran Anda menjadi lebih tajam dan dewasa. Setiap kali Anda menerima bahwa hidup bersifat sementara, bahwa segalanya berubah, dan bahwa tidak ada yang sepenuhnya berada dalam genggaman, hati Anda mulai ringan. Perlahan, rasa sakit berhenti menjadi musuh dan mulai berfungsi sebagai guru yang keras namun jujur. Mengubah rasa sakit menjadi kekuatan bukan berarti mengeraskan diri atau mematikan empati. Justru sebaliknya, ini berarti memeluk kenyataan apa adanya. Duduk bersama rasa tidak nyaman, mendengarkan apa yang ingin diajarkan olehnya, lalu melangkah maju dengan kesadaran baru. Banyak orang menjadi lebih bijaksana bukan karena hidup mereka mudah, tetapi karena mereka tidak melarikan diri dari pengalaman sulit mereka. Setiap krisis menyimpan kesempatan tersembunyi. Kesempatan untuk mengenal diri Anda lebih dalam, untuk menetapkan ulang nilai hidup, dan untuk membangun ketahanan mental yang tidak bisa diberikan oleh kenyamanan. Kesulitan seringkali menghancurkan ilusi, tetapi dari kehancuran itulah kejelasan lahir. Anda mulai melihat apa yang benar-benar penting, apa yang bisa dilepaskan,
dan siapa diri Anda ketika semua lapisan luar runtuh. Ingatlah ini, kebahagiaan terdalam seringkali dibangun di atas fondasi kesulitan. Bukan kebahagiaan yang rapuh dan bergantung pada keadaan, tetapi ketenangan yang stabil. Ketenangan yang tetap ada bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Setiap kali Anda jatuh dan memilih untuk bangkit dengan kesadaran baru, Anda sedang membangun kebebasan internal. Setiap luka yang dihadapi dengan keberanian akan memperkuat pikiran, karakter, dan hati Anda. Saat kita sampai di akhir perjalanan refleksi ini, luangkan waktu sejenak untuk bernapas. Rasakan keheningan di antara pikiran-pikiran Anda. Ingatlah bahwa kebahagiaan stoik bukanlah euforia yang terus-menerus, melainkan ketenangan yang terjaga. Ia adalah kemampuan untuk tidak hancur setiap kali kehidupan memberi pukulan. Jika pelajaran-pelajaran ini memberi Anda kejelasan atau kedamaian, tuliskan di komentar kalimat ini. Kedamaian saya tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Jadikan itu sebagai jangkar batin. Sesuatu yang dapat Anda ingat ketika pikiran gelisah atau keadaan berubah. Jika konten ini membantu Anda, dukung saluran ini dengan berlangganan, meninggalkan komentar, atau membagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Dengan cara itu, kita membangun bersama ruang pertumbuhan, kesadaran, dan kekuatan internal. Ingatlah selalu, Anda tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup, tetapi Anda selalu dapat melatih pikiran Anda untuk menghadapinya. Terima kasih telah tetap bersama kami, telah merenung, dan telah memilih jalan hidup yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih bermakna.